Dia amatin benar-benar. Ya ampun, itu ternyata gapura kuburan kampungnya. Astagfirullahalazim. Wajah Mbak Mila langsung berubah antara bingung dan takut. Almarhumah Ani di situ kondisinya udah dirias lengkap, layaknya seorang pengantin wanita. Ternyata banyak banget wajah yang Mbak Mila kenal, dan mereka semua itu adalah tetangga atau kenalannya yang memang udah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi cerita kejadian pengalaman seram yang dialami sama seorang MUA perias pengantin. Namanya Mbak Mila. Jadi gini nih, suatu hari Mbak Mila ini dapat orderan rias yang bisa dibilang agak aneh. Ceritanya tuh berawal waktu teman dekatnya zaman sekolah dulu, namanya Ani, meninggal dunia karena penyakit kanker. Kebetulan mereka ini dulunya satu sekolah, beda kelas, tapi lumayan cukup akrab. Suatu malam Mbak Mila mimpi didatengin sama almarhumah Ani. Awalnya sih biasa aja, dia cuma datang buat nanyain kabar. Besok-besoknya mimpi itu malah datang terus-terusan. Almarhumah Ani selalu muncul di mimpi Mbak Mila. Dalam mimpinya minta tolong sama Mbak Mila ini buat dandanin dia. Katanya mau nikah, jadi pengen dirias yang cantik banget. Jelas aja si Mbak Mila ini ketakutan setengah mati. Di dalam mimpinya itu Mbak Mila langsung nolak. Gak bisaan, kalau kamu mau dirias cari orang lain aja, jangan aku. Pas denger itu almarhumah Ani sempat nanya alasannya kenapa. Tapi ya Mbak Mila cuma bisa diam, bingung mau ngejelasinnya kayak gimana. Kan gak mungkin juga dia bilang kalau Ani ini sebenarnya udah meninggal. Sampai pada suatu hari Mbak Mila ada janjian sama salah satu pelanggannya yang mau ambil baju jahitan. Si pelanggan ini minta izin buat datang agak maleman, soalnya dia harus lembur dulu di tempat kerja. Tapi ditunggu-tunggu sampai jam 11 malam, si pelanggan ini belum juga ada tanda-tanda mau datang. Nah, karena udah larut malam dan kelamaan juga nungguinnya, akhirnya Mbak Mila mutusin buat masuk kamar dan tidur. Tapi pas banget baru aja dia matiin lampu utama, terdengar dari arah depan pintu rumahnya ada yang gitu. Pikir Mbak Mila, oh ini pasti pelanggannya yang mau ambil jahitan. Tapi pas dibuka ternyata salah besar. Soalnya yang berdiri di depan pintu malam-malam itu bukan pelanggannya, melainkan seorang nenek-nenek tua dengan rambutnya yang sangat tipis, penuh uban, dan dia pakai kebaya warna abu-abu. Nenek ini sama sekali nggak pakai alas kaki, jadi jari-jarinya penuh dengan tanah merah yang kelihatan masih basah. Merasa heran, Mbak Mila pun nanya, ada keperluan apa ya Mbah datang malam-malam gini? Dan jawaban si nenek itu langsung bikin Mbak Mila merinding ketakutan. Kata si nenek kayak gini, Mbak, saya kesini disuruh sama Mbak Ani. Wajah Mbak Mila langsung berubah antara bingung dan takut. Astagfirullahalazim.
Disuruh Mbak Ani gimana maksudnya, Mbah? Si nenek dengan lempengnya bilang kalau dia dimintai tolong sama Ani buat jemput Mbak Mila. Ya jelas Mbak Mila langsung nolak mentah-mentah. Secara logis kan temennya itu emang udah meninggal dunia. Tapi si nenek ini kekeh banget. Dia tetap maksa Mbak Mila buat ikut ke tempatnya Ani. Pas lagi debat dan saling tolak menolak itu, Mbak Mila baru sadar ada yang beda sama lingkungan sekitar rumahnya. Suasananya tuh sepi banget, sampai nggak kedengaran suara apa-apa. Di situ Mbak Mila sempat mikir, ini kok tumben banget ya, nggak ada satupun tetangga yang keluar atau sekedar nanya ada keributan apa malam-malam kayak gini. Saking ngerasa anehnya, Mbak Mila sampai nyubit tangannya sendiri buat mastiin dia lagi mimpi atau enggak. Tapi pas dicubit, ternyata ngerasain sakit. Berarti ini nyata, bukan mimpi. Mbak Mila tetap tegas nolak permintaan aneh si nenek. Gak pakai basa-basi, si nenek langsung mengampit atau memegang erat tangan Mbak Mila, terus narik dia buat pergi. Nah, di momen ini pikiran Mbak Mila langsung kayak kosong, blank aja, kayak gak inget apa-apa. Tapi pas tiba-tiba dia sadar, tahu-tahu Mbak Mila udah berdiri di depan sebuah gapura. Dia amatin benar-benar. Ya ampun, itu ternyata gapura kuburan kampungnya. Bayangin, dari teras rumah tiba-tiba udah pindah ke kuburan. Mbak Mila yang panik cuma bisa istighfar di dalam hati sambil komat kamit baca segala macam doa yang dia hafal. Seolah-olah tahu isi hati Mbak Mila yang udah ketakutan setengah mati, si nenek ini dengan santainya malah nenangin. Mbak, gak usah takut, gak apa-apa kok. Nanti tenang aja, tak anterin pulang lagi. Abis ngomong gitu, si nenek langsung nuntun Mbak Mila masuk ke area kuburan. Tapi nih ya, di mata Mbak Mila, tempat itu sama sekali nggak kelihatan kayak kuburan, melainkan kayak sebuah komplek perumahan tua. Malah di area perumahan itu Mbak Mila sempat lihat ada suasana hajatan yang rame banget, percis kayak kondangan di dunia nyata. Tapi yang bikin merinding, pas Mbak Mila perhatiin muka orang-orang yang datang ke hajatan itu, ternyata banyak banget wajah yang Mbak Mila kenal, dan mereka semua itu adalah tetangga atau kenalannya yang memang udah meninggal dunia. Si nenek terus aja jalan sambil menggandeng tangan Mbak Mila, ngelewatin kerumunan menuju ke sebuah rumah. Rumahnya tuh kelihatan gelap banget dan dindingnya masih pakai anyaman bambu atau gedeg ya. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Mbak Mila langsung lihat sosok almarhumah Ani lagi duduk sendirian di dalam kamar. Tapi ada satu hal yang bikin Mbak Mila makin syok dan heran. Almarhumah Ani di situ kondisinya udah dirias lengkap, layaknya seorang pengantin wanita. Posisinya tuh udah dandan cantik, udah pakai baju pengantin kebaya putih berpayet, udah sanggulan, bahkan udah pakai paesan khas pengantin Jawa. Nah, setelah sukses nganterin Mbak Mila sampai ke kamar itu, si nenek misterius itu langsung jalan keluar begitu aja. Sekarang bener-bener tinggal Mbak Mila berduaan sama almarhumah Ani di dalam kamar yang suasananya sepi dan mencekam itu.
Gak lama setelah mereka berduaan, Ani akhirnya buka suara. Katanya kayak gini, "Kamu datangnya lama banget sih. Aku kan udah nungguin kamu dari tadi." Sementara Mbak Mila, dia bener-bener gak bisa ngejawab apa-apa. Lidahnya mendadak kaku, cuma bisa diam 1000 bahasa. Almarhumah Ani kemudian mulai mengeluh ke Mbak Mila. Katanya gara-gara Mbak Mila datangnya telat, make up pengantin yang udah terpasang di mukanya itu jadi kelihatan jelek. Habis ngomong gitu, Ani langsung minta tolong ke Mbak Mila buat benerin riasannya. Nah, karena Mbak Mila kesana nggak bawa alat make up sama sekali, akhirnya dia terpaksa benerin riasan itu seadanya, ala kadarnya banget. Jadi Mbak Mila dandanin Ani ya pakai apa yang ada di situ. Kayak misalnya eyeshadow-nya ini kelihatan ketebelan, ya terpaksa Mbak Mila baur-baur sedikit dan ratain pakai jarinya sendiri. Terus pas lihat posisi cunduk mentul, hiasan kembang goyang di sanggulnya kelihatan kurang pas. Mbak Mila benerin posisinya pelan-pelan. Sepanjang benerin make up itu gak ada komunikasi atau obrolan sama sekali di antara mereka. Mbak Mila udah gak mikirin apa-apa lagi karena saking takut, bingung, dan panik. Begitu selesai benerin riasan temannya yang udah meninggal itu, si nenek misterius tadi tiba-tiba muncul lagi dan langsung nganterin Mbak Mila pulang ke rumahnya. Tapi percis sebelum Mbak Mila melangkah keluar kamar, almarhumah Ani sempat menitipkan sebuah pesan terakhir buat orang tuanya lewat Mbak Mila. Almarhumah Ani bilang gini, "Mila, tolong sampaikan ya sama ibu dan bapakku, aku nggak betah di sini. Makasih ya, kamu udah mau datang." Setelah kejadian itu, Mbak Mila langsung kebangun di kamarnya dengan kondisi keringat yang dingin. Ternyata pas dicek jam masih menunjukkan tengah malam. Dan pelanggannya yang janji mau datang itu ternyata batal lewat chat. Berarti kejadian tadi tuh nyata dialami Mbak Mila secara gaib. Dan besoknya dia beneran datang ke rumah orang tua almarhumah Ani buat nyampein pesan terakhir yang semalam. Begitu dengar kalau anaknya bilang gak betah, ibunya almarhumah Ani langsung menangis histeris. Sedih sih sebenarnya, di satu sisi Ani kayaknya emang pengen ngerasain momen bahagia jadi pengantin sebelum dia pergi. Dan dia cuma percaya sama sahabatnya sendiri buat benerin riasannya. Itulah kisah menyeramkan yang dialami oleh Mbak Mila selama berprofesi sebagai MUA perias pengantin. Siapa sangka pekerjaannya membawa pada pengalaman yang sulit diterima masuk akal, seolah masuk ke dimensi lain. Bahkan tanpa disadarinya dia harus merias sahabatnya sendiri yang ternyata telah meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.